بسندنا المتصل إلى إمام خاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداده وكراماته في الدارين آمين. Lanjutkan dengan kitab Jami' Shaghir nomor hadis 8530, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, Imam Ahmad bin Hanbal,
Hadis sahih riwayat dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amarakum," siapa saja yang memerintahkan ia akan kalian, siapa saja yang memerintahkan ia akan kalian. Siapa itu? Itu disebut membayani minal wula, dari para pemimpin. Dengan apa diperintahkan? Setiap hujah perlu muta'allaq terkait dengan kalimat sebelumnya. Kalimat keempat terkait itu harus fi'il atau isim fa'il atau isim maf'ul. Dengan apa diperintahkan? Dengan perbuatan maksiat, seperti yang terjadi 2019-2020, perintah dari pemerintah jangan sholat Jumat. Itu fala tutimuhu, maka jangan kalian ikuti akannya. Seperti juga perintah di sebuah daerah, pernah saya dengar ajakan pemerintah untuk para pedagang mengambil hutang ke bank daerah tersebut. Fala tuti'u, jangan kalian taati akannya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, itu khusus kepada perintah ulil amri yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan perintah ulil amri, perintah orang tua saja yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya tidak boleh ditaati. Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Ini kaidah umum, tidak ada istilah taat ke makhluk kalau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man amara, siapa saja yang memerintahkan ia bima'rufin, dengan perkara ma'ruf, falyakun, maka hendak adalah amruhu, memerintahkannya perkara ma'ruf, bima'rufin, itu dengan cara ma'ruf. Siapa saja yang memerintahkan dengan perkara ma'ruf, maka hendak adalah memerintahkannya dengan cara ma'ruf. Jadi cara itu penting. Bukan hanya kita berpandangan kepada perintah yang kita perintahkan, tapi juga harus ikut cara Nabi memerintahkan perintah tersebut. Suruh kawan sholat. Nah, cara menyuruhnya juga dengan cara baik-baik, memberikan arahan atau nasihat kepada orang tua. Caranya juga dengan cara yang ma'ruf. Tidak boleh dengan meninggikan suara, walaupun apa yang disampaikan itu benar. Jadi perintahnya perintah ma'ruf, cara memerintahkannya juga harus ma'ruf. Tidak boleh memerintahkan perkara ma'ruf dengan cara yang tidak dibenarkan agama, dan tidak boleh memerintahkan perkara yang tidak ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Ma'mur, ma'ruf, kaifiyatu amrihi, ma'ruf.
Nah, hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amsa, siapa saja yang berada ia di sore hari, kalan, keadaan letih, keadaan capek, min amali yadai, dari karena pekerjaan dua tangannya. Min disebut min ta'liliyah, dari karena pekerjaan dua tangannya. Amsa itu dia berada di sore hari, maghfuran lah, hal keadaan diampuni dosa-dosa baginya. Hal keadaan diampuni dosa-dosa baginya. Maghfuran kiranya hal. Nah, maka tidak boleh berpandangan sinis kepada masyarakat kita di kampung yang kadang-kala tidak sempat sholat jamaah maghrib, kadang-kadang tidak sempat sholat jamaah isya dikarenakan keletihan bekerja di sawah, dikarenakan kecapean mencari nafkah. Standar mereka mencari nafkah itu berbeda dengan tempat lain. Kalau tempat lain di kota mencari nafkah sambil mauta. Kalau di kampung fokus dari pekerjaan ke pekerjaan lain. Pagi bedok karet, kalau ngambil apa? Pagi selesai ngambil apa lagi? Dari rumput sapi. Selesai lagi ngambil rumput sapi, lihat sawah. Selesai lihat sawah, bersihin kandang sapi. Pas itu jemput sapi. Pas itu pergi mengaji. Akhirnya letih nih. Selagi perbuatan yang dia lakukan untuk mencari nafkah yang halal, kalau dia tidak bekerja, maka keluarganya nggak bisa makan. Artinya pekerjaan itu penting. Ini syariatnya untuk menantikan, meridhikan Allah. Tapi cara syariat menantikan. Jadi ketika dia bekerja memang penting, harus, nggak boleh tidak. Gak bisa ditunda. Sapi makan gak bisa ditunda. Besok tak sapi 3 hari lagi mati dia. Kalau dia tidak turun hari ini menyodok karet, atau tidak turun hari ini mengap ke kebun, maka hasilnya tidak akan bisa mencukupi 1 minggu. Akhirnya banyak keletihannya, tidur dalam keadaan letih. Maka Allah telah memberikan pengampunan dosa kepadanya. Bahkan ada satu riwayat dikatakan ada dosa yang Allah tidak ampuni kecuali karena letih dalam mencari nafkah yang halal, yang mengantuk. Mengantuk itu tidak diampuni, termasuk dosa yang tidak diampuni, yang mengganggu konsentrasi saya dengan antum malas. Saya baca hadis perlu konsentrasi, antum juga perlu konsentrasi. Bukan mengantuk, cuek dengan hadis, cuek dengan pengajian. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, man amsaka, siapa saja yang memegangin dia, birika bi akhihi,
dengan tali kendali kendaraan, rikabi, tali kendali kendaraan akhihi, saudaranya, al-muslimi, yang muslim, la yarjuhu, yang ia tidak berharap akannya saudara, wala yakhafuhu, dan dia tidak takut akannya saudara, ghufira lahu, itu diampuni baginya seseorang. Itu diampuni bagi seseorang, yaitu memegang tali kendaraan. Biasanya naik kuda, supaya kita nyaman naik, maka tali kekalnya dipegang oleh orang lain. Bisa saja kita pegang sendiri, tapi kalau kudanya agak liar dikit, kita sedang naik, dia langsung lari, itu ada kemungkinan jatuh, syukur gak diinjak. Nah, supaya nyaman naik, maka dipegang tali kudanya, karena dadanya gak ada. Nah, setelah naik, baru kita kasih talinya, karena tali kendali itu disangkutkan di hidung, sehingga bisa bertahan, dia berhenti karena rasa perih, karena ditusuk di hidung, namanya kekang. Maka hewan yang belum ditusuk di hidung itu nggak bisa dikendalikan. Sapi yang masih kecil diikat di leher, nanti tali tambang sama dia, pasti dia menang. Tapi kalau sudah masukkan tali di hidung, maka bahasa hari ini, kenapa bulan itu patuh sekali sama si fulan, sama pemimpin yang itu? Katanya hidungnya sudah dicocok. Nah, arti hidungnya sudah dilubangi. Itu sudah menjadi bahasa istilah. Nah, supaya kendaraan ini bisa dihentikan, maka pegang tali kekangnya. Nah, membantu memegangnya, kita mendapatkan pengampunan dosa dengan dua syarat. Kita pegangin, bukan kita harap kasih upah. Ini mantap orang nih, pegangin lah, yang biasa masuk upah. Atau karena kita takut dipecat, takut potong gaji, takut gak jabatan, maka dia merupakan pengampunan dosa. Di sini dikatakan memegang tali kekang, maka makna umum dari hadis ini adalah membantu siapa saja yang muslim untuk persiapan keberangkatan safar. Apakah menaikkan barangnya ke mobilnya, ataukah membantu memparkirkan mobil, membantu mutar mobil, kiri, nah, kiri kuat dikenaik tukang parkir. Itu bahagian dari kalimat amsaka birika bi akhi. Manintasabah, siapa saja yang menyambungkan nasab ia, siapa saja yang menisbahkan diri ia, menyambungkan nasab ia. Kemana dia sambungkan nasabnya? Ila tis'ati abain, kepada 9 nenek moyang, kepada 9 bapak-bapaknya, kufarin, yang kafir. Yuridu bihim, bermaksud dia seseorang, bihim, dengan mereka bapak-bapaknya yang kafir, izzah, akan kemuliaan, akan keagungan, wa karaman, dan kemuliaan. Itu karena
ashirahum, ada ia seseorang itu yang ke-10 dari mereka bapak-bapak finnari, di dalam neraka. Hadis hasan. Menyambungkan diri ke nenek moyangnya. Dia berusaha menyebutkan nasabnya. Dia katakan, saya punya bapak muslim, kemudian bapak saya non muslim, bapak dari bapak saya non muslim, cuman dia raja. Nah, kakek bapak saya juga raja, terus juga raja, sampai yang ke-9 dikatakan itu yang tenggelam di Laut Merah. Jadi dia berusaha menyebutkan nasabnya 9 ke atas, ke-9-nya itu kafir, dan dia sebutkan bukan karena pengen menyatakan nasab, tapi pengen membanggakan diri bahasanya dia keturunan Raja Fir'aun atau Namrud atau Abu Lahab atau yang lainnya. Maka kata Nabi, dialah orang ke-10 masuk neraka. Maka ada 2 pemahaman dalam hadis ini. Masuk neraka karena dia berdosa, membanggakan orang kafir. Pemahaman kedua, dia akan jadi kafir juga. Nah, artinya tidak boleh membanggakan orang kafir walaupun itu nenek moyang sendiri. Bagaimana kira-kira kalau dia banggakan orang kafir sementara bukan nenek moyangnya? Siapa idola antum dalam main bola? Oh, ternyata Prancis. Ditulislah dari negara Prancis, dari Belanda. Siapa nomor berapa? Saya nggak tahu siapa namanya. Yang penting dia pilih nomor pemain bola yang kafir, ditulis di bajunya belakang. Dialah pecinta atau pendukungnya, orang yang mengidolakannya. Maka bisa dikatakan dia telah membanggakan dan memuliakan orang kafir. Dia akan masuk neraka. Maka kalaupun hobi antum, idola antum receh, rendah, hanya mengidolakan pemain bola, carilah yang muslim. Idola antum, selera antum terlalu rendah, hanya pemain badminton, cari yang muslim. Misalnya apa? Taufik Hidayat, atau Susi Susanti. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man intaqala, siapa saja yang berpindah ia." Itu apa dia berpindah? Liyata'allama ilman, supaya bahwa belajar ia akan ilmu, supaya bahwa belajar ia akan ilmu itu wufira lahu, diampuni baginya seseorang qabla ayyahtua, sebelum bahwa ia melangkah, sebelum bahwa ia melangkah. Nah, intaqala. Nah, kenapa pindah tinggal di Padang? Kenapa antum pindah tinggal ke Makkah? Banyak orang-orang Minangkabau,
banyak orang-orang Indonesia pindah warga negara waktu itu untuk belajar agama. Sampai sehasil lahir di Makkah, meninggal di Makkah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi meninggal di Makkah. Pindah warga kenegaraannya untuk belajar agama. Maka sebelum dia pindah, sebelum dia melangkah dari rumahnya menuju bandara, terbang ke Yaman, terbang ke Mesir, terbang ke Maroko, terbang ke Jawa untuk belajar agama, maka Allah mengampuni dosanya sebelum dia melangkah dari rumah. Ini fadilah yang datang dari luar daerah. Nah, yang di Kota Padang hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Dia nggak pindah, dia masih Padang, orang Bumi, orang Lubek, orang dua kali Bumi, Lubek, Dubai, lucu, Banda Bakali, Banda Bue, Banda Panjang, dari Banda mana saja kalau masih Kota Padang. Nah, dia cuma dapat hadis, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Orang luar daerah dari Payakumbuh masuk ya Sumatera Barat. Wallahu a'lam, di sini disebutkan Balat, masuk. Nah, Balat itu kabupaten atau kota. Berarti orang luar kota, apalagi luar kabupaten, apalagi luar provinsi, apalagi luar negara yang dari Afrika, maka sebelum dia melangkah dari rumahnya, Allah sudah mengampuni dosa. Betapa besarnya nilainya belajar agama. Itu belum dia dapat itu. Belum ada cerita dia jadi alim atau gak jadi alim. Belum lagi ada cerita dia berhasil atau gak berhasil. Baru saja dia punya niat pindah ke daerah lain untuk belajar agama, maka Allah sudah menghapuskan dosanya sebelum dia melangkah. Dan lagi masalahnya ketika duduk di majelis, dan lagi fadilahnya ketika dia dapat apa yang dipelajari, dan lagi fadilahnya. La antal dua fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalli al-mi'ata raka'ah. Belajar satu ayat Al-Quran saja itu lebih baik pada 100 rakaat salat sunat. Fata'allama baban min al-ilmi amil tabi awlam ta'mal bi khairul laka min an tusalli al-farqah. Hadis hasan riwayat Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Orang belajar satu bab ilmu, diamalkan atau tidak, bagaimana mengamalkannya? Belum bisa diamalkan. Kitab nikah, nah bab tolak, kebetulan bisa diamalkan, diketahui saja. Maka dia sudah mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 rakaat sholat. Kalau sehari belajar itu antum belajar menghafal 15 ayat, itu sudah 1500 rakaat sholat sunnah. Jadi siapa yang bisa mengalahkan sholat sunnah orang belajar agama? Nggak ada. Kalau sempat sehari dia belajar 2 bab, 2000 rakaat sholat sunnah. Nggak ada makhluk di muka bumi ini yang sholat sunnah 2000. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada orang belajar agama. Itu baru belajarnya. Kalau sudah jadi alim ulama, al-ulama ummati fi
manzilati anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku sederajat dengan Nabi Bani Israel. Al-ulama warasatul anbiya. Surganya para ulama setingkat di bawah surga para nabi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini baca. Kalau orang bayang enggak senang sama belajar agama begitu. Nah, ini perlu diluruskan. Mereka seolah-olah meremehkan di situ. Allah mengangkat derajat orang beriman dan orang yang diberikan ilmu agama derajat beberapa derajat. Tapi kalau jihad disebut Allah derajat. Ini ceramah nafsu. Nah, ceramah kok nafsu? Kenapa materi mengajak hanya untuk memuliakan, mengangkat diri? Derajat sana kan derajat. Derajat itu banyak. Sampai kamu gak akan pernah meraihnya. Nah, itu penyelewengan. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Man intahaba, siapa saja yang merampok ia." Intahaba itu mengambil harta secara paksa. Falaysa minna, maka tidak ia itu termasuk golongan kami. Ada namanya pencopet, ada pencuri, ada perampok, nah, ada qati' tarik, pembegal. Itu lain-lain hukumnya. Pencuri potong tangan. Sekali mencuri satu tangan, kali kedua potong kaki dengan berselisih, bersilangan. Kalau pencopet nggak potong tangan. Kenapa pencopet nggak potong tangan? Karena tidak 100% salah si pencopet. Ada di sana sekian persen kesalahan yang punya barang karena lengah dan lalai. Mencopet adalah mengambil harta dengan memanfaatkan kelalaian si pemilik. Nah, sedangkan perampok itu mengambil harta terang-terangan dengan mengandalkan kekuatan. Sedangkan qati' tarik, dia mengambil harta hanya di tengah jalan saja, dan dia tidak fokus mengambil harta, terbagi pada 4. Ada yang iseng ganggu saja, ada yang ambil harta saja, ada membunuh saja, ada mengambil harta, ada membunuh. Kalau iseng saja, hukumannya hanya penjara. Kalau membunuh saja, hukumnya dibunuh. Kalau mencuri saja, hukumnya potong 2 tangan sekaligus, tangan kanan dan kaki kiri. Ketemu lagi tangan kiri yang kaki kanan. Kalau dia ambil harta dan membunuh, dikafani, disolatkan, dikuburkan setelah 3 hari. Kalau kejadian itu di Batu Gada, maka akan dipajang di simpang 3 itu, simpang kabur, simpang kabur. Turunkan dulu reklamnya, tempel di situ selama 3 hari. Tulis di bawahnya, siapa yang akan mengikuti jejaknya, silakan. Begitu. Itu disebut dengan qati' tarik. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, 3 hadis yang sama. Man anzor, siapa saja yang memberikan tambahan waktu,
Man anzara, siapa saja yang memberikan tambahan waktu, mu'siran, akan orang miskin, aw wada'a lahu, atau mengurangi ia seseorang darinya si miskin, adallahu, itu menaungi akannya orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi dhillihi, pada naungannya Allah. Kapan? Yauma la dhilla illa zillu, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman berhutang, kawan berhutang, bukan untuk bisnis, bukan untuk beli kedai satu lagi, bukan untuk kredit motor, tapi untuk makan. Nah, bukan untuk jajan, tapi untuk makan. Perkara yang memang harus secara hukum ada. Kita kasih hutang, janji sebulan. Sudah sebulan ditagih mana? Maaf, kalau nadolai. Oke, saya kasih sebulan lagi. Tagih bulan depan, belum juga ada, malah hutang yang ada bertambah. Nah, kalau gitu saya kurangi hutang kamu separuh. Kita kasih lagi waktu, kamu bayar kapan kamu mampu saja. Atau bayar sekarang tapi saya kurangi separuh. Maka orang itu akan mendapatkan perlindungan arsy pada hari mahsyar. Pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Nah, hari ini hadis ini nggak bisa kita amalkan. Nah, mungkin sebagian kecil kali, karena kita tidak membolehkan hutang-hutang. Nah, hutang yang minggu lalu sudah lunas berapa? Nah, itu kita kasih waktu Jumat besok. Kita kasih waktu itu seminggu. Jumat kemarin ditagih, Jumat besok lunas. Itu nggak bisa dipotong karena hutang uang kawan antum, bukan uang abrol, bukan uang ketua Hawaii, bukan uang tim kesehatan, bukan uang tim kebersihan, tapi uang kawan. Tak siapa yang punya. Besok Jumat harus lunas. Sudah dikasih waktu seminggu. Itu hutang yang tidak ada akadnya. Nah, hutang yang tidak ada akadnya, hutang yang tidak sah hukumnya seharusnya. Kenapa? Karena memakai uang orang yang tidak tahu siapa pemiliknya. Nah, ini yang dibahas dari sini adalah hutang kepada orang tertentu, individu yang jelas. Bisa menundukkan kepala. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Man anzara mu'siran, siapa saja yang memberikan tambahan waktu dia akan orang miskin ila maisaratihi, hingga kayanya si miskin, hingga kayanya si miskin, anzarahullahu bidzambi, itu memberi waktu akannya seseorang
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dosa-dosanya seseorang hingga taubatnya seseorang. Ini juga masuk dalam hadis al-jaza' min jinsil amal. Nah, kayaknya hadis jaza' min jinsil amal ini banyak sekali. Orang yang memberikan tambahan waktu kepada orang miskin sampai kaya, Allah akan berikan tambahan waktu kepadanya untuk dosa-dosanya sampai dia bertobat. Allah tidak catat dosanya. Nah, Allah tidak catat dosanya sampai dia tobat, sebagaimana dia telah memberikan penambahan waktu kepada saudara muslimnya. Man anzara muhsiran, siapa saja yang memberikan tambahan waktu ia kepada orang miskin, falahu, maka baginya seseorang, bikulli yaumin, dengan setiap hari, mislahu, itu semisilnya hutang, itu semisilnya hutang, shadaqatan, sebagai sedekah, qabla ayyahillad dainu, sebelum bahwa jatuh tempo oleh hutang. Yahilla, jatuh tempo oleh hutang. Fa'idha halad dainu, maka apabila telah jatuh tempo oleh hutang, fa'amdarahu, lalu memberikan tangguh atau tambahan waktu ia seseorang kakaknya miskin, falahu, maka baginya seseorang, bikulli yaumin, dengan setiap hari, mislahu, tasnya, 2 kali lipatnya hutang, shadaqatan, sebagai pahala sedekah. Hadis sahih. Nah, jadi dalam masalah hadis hutang ini ada 2 sahih, 1 dhaif. Hadis sahih pertama, dia akan mendapatkan naungan di bawah arsy pada masa. Hadis yang kedua justru lebih menggiurkan lagi. Ketika kita kasih hutang ke kawan, nih antum sehutangin, pondok sudah menagih minus amanah, sehutangin antum 100.000 sampai bulan depan. Nah, ketika kita ngutangin kawan uang 100.000, mulai hari itu, besok, setiap hari kita dianggap telah bersedekah senilai 100.000. Setiap hari kita dianggap bersedekah senilai 100.000. Setelah bulan depan datang, dia tidak juga punya uang untuk bayar, lalu kita kasih tambah waktu, maka dari bulan depan sampai dia bayar hutang, kita dianggap bersedekah setiap hari 200.000. Ini fadilah memberikan hutangan. Dan apa fadilah orang berhutang? Fadilah orang berhutang, disebutkan juga fadilahnya, orang Indonesia, tanah Indonesia, negara Indonesia tahu fadilahnya. Sehingga dikatakan orang yang berhutang karena hajat dan perkara yang penting dalam kehidupannya, maka dia mendapatkan doa malaikat setiap hari. Nah, dia mendapatkan doa dari malaikat setiap hari. Hadis sahih. Hadis berikutnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man an'ama alaihi, siapa saja yang memberi nikmat ya Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa saja yang memberi nikmat ya Allah Subhanahu wa ta'ala atasnya seseorang, nikmatan akan nikmat, falyahmadillah, maka hendaklah ia memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa manis tabtoa, dan siapa saja yang merasa lambat ia, siapa saja yang merasa lambat ia akan rezeki, falyastaghfirillah, maka hendaklah dia istighfar kepada Allah. Maka hendaklah dia istighfar kepada Allah. Wa man hazabahu, dan siapa saja yang menimpa akannya, hazabahu menimpa, dan siapa saja yang menimpa akannya amrun oleh satu perkara, falyaqul, hendaklah dibaca la haula wa la quwwata illa billah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Rezeki lambat datangnya, lambat turunnya. Sudah doa enggak datang-datang juga. Buka usaha enggak maju-maju juga. Jualan sama tapi enggak laris. Maka kita banyak istighfar. Tapi kalau tiba-tiba urusan mendadak datang, gempa bumi, hilang sesuatu, kecurian, kebakaran, maka hendaklah dibaca la haula wala quwwata illa billah. Nah, Fikri coba baca catatan di sini. Catatannya kertas lembar di tangan itu. Man an'amallahu, siapa saja yang memberi nikmat, siapa saja yang memberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala alaihi, di atasnya, nikmatan akan nikmat, fa'aroda, maka dia ingin baqa'aha, kekalnya nikmat, falyukthir, maka hendaklah ia memperbanyak, min qauli, dari membaca kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ini cara mengikat nikmat Allah. Cara pertama adalah syukur. Itu bukan hanya mengikat, itu akan mengembangkan nikmat yang ada. La in syakartum la azidannakum. Dan cara mengekalkan nikmat pada diri kita, cara mengekalkan nikmat pada diri kita, dan setiap manusia setelah mendapatkan nikmat secara naluri manusiawi,
dia akan khawatir kalau nikmat ini hilang. Nah, bagaimana nikmat itu tetap ada? Maka banyakkan zikir la haula wala quwata illa billah. Hadisnya dhaif, sanadnya dhaif. Mana hadisnya? Mana hadisnya? Sahih? Enggak boleh ngomong. Mana hadisnya? Dan sosok pula ambil hukum Quran dan hadis. Mana hadisnya sahih? Karena didukung oleh ayat Quran yang berbunyi, laula iz dakhalta jannata qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Nah, kalau kamu, kenapa tidak kamu katakan ketika kamu masuk kebunmu, Masya Allah la quwwata illa billah? Dia, si orang itu gak mau mengatakan hal itu. Apa terjadi? Kebunnya hancur. Ketika dinasihati oleh kawannya, katakanlah kalimat ini. Ketika kamu puas dengan kebunmu, dia gak mau baca, akhirnya kebunnya hancur. Maka kalimat tersebut digunakan oleh para ulama untuk menjaga nikmat yang ada. Ada yang menulis di mobil, Masya Allah la quwwata illa billah. Mana barang-barang mewah, barang mahal yang kita tidak mau kecelakaan dan hancur, tulis kalimat itu di situ, Masya Allah la quwwata illa billah. Tentu di tempat terhormat. Yang di gayung tentu tulis juga. Masuk WC gayungnya nggak boleh. Jam tangan oke, tapi jangan dibawa ke WC. Mobil nggak mungkin dibawa ke WC. Di rumah nggak ada masalah. Nah, di periuk jangan. Jadi ketika kita ketemu hadis sanadnya dhaif, tidak serta-merta itu dhaif. Ada sanadnya dhaif, maknanya sahih. Sahih karena sejalan dengan makna ayat, sahih karena sejalan dengan makna hadis sahih lainnya. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Man anfaqa, bismillah, siapa saja yang menafkahkan dia, yang menginfakkan dia, anfaqa yunfiqu infaq, dan infak juga nggak tahu maknanya. Man anfaqa, siapa saja yang menginfakkan dia, nafaqatan, akan nafkah, akan satu infak, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kutiba lahu sab'u mi'ati dhifin, ditulis baginya seseorang 700 kali ganda. 700 kali ganda. Hadis ini sahih dari Imam Muslim, Imam Tirmizi, Nasai, Imam Hakim. Kalaulah hadis ini sanadnya dhaif, maknanya sahih. Kalaulah hadis ini sanadnya dhaif, maknanya sahih enggak? Apaku? Abu? Iya, mana dalil pendukung? Nisa, mana dalil pendukungnya? Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu biji menanamkan
Satu biji menumbuhkan atau juga terjemahnya sab'a sanabil, 7 tangkai. Fikuli sumbulah mi'atu habba, setiap tangkai 700. Maaf 100. Berarti 7 kali 100 700. Itu maknanya, makna hadis didukung oleh ayat. Ini ketemu hadis doif. Ya dilihat maknanya ada di mana, asal doif saja. Ilmu pengetahuanmu yang doif dan hadisnya. Nah itu kadang-kala yang ketemu ada pengamalan ulama, hadisnya doif, lalu dikritik oleh Wahabi, oleh Salafi, sementara makna dari hadis itu tercantum dalam ayat yang lain, ada pada hadis sahih yang lainnya, tapi dia mendapat hadis langsung. Nah kebetulan di sini sudah sahih, hadisnya sahih, maknanya juga sejalan dengan ayat tersebut. Jadi untuk kita nggak punya kemampuan untuk langsung pahami hukum dari hadis, nggak punya kemampuan. Mau salah aja lupa. Nah, man ahana warasiyyan, siapa saja yang menghina ia akan orang Quraisy, ahanahullah, itu menghinakan akannya orang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menghina orang Quraisy akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis sahih. Maka selama Jaziratul Arab diambil dan dikuasai oleh Ibnu Saud sampai hari ini, itu tidak ada muncul orang-orang Quraisy yang kita kenal. Tidak ada. Daripada kerajaan-kerajaan, putra-putra mahkota, para gubernur-gubernur, menteri-menteri, itu tidak ada Quraisy. Palingan yang masih ketemu Quraisynya yaitu penjaga itu Ka'bah, pemegang kunci Ka'bah. Lain pada itu banyak. Kemana mereka? Sengaja disembunyikan oleh Allah SWT. Dan ada salah satu ulama keturunan Quraisy dihina oleh sekelompok yang lain, akhirnya dihinakan oleh Allah. Man huwa nah, sejarah apa? Itu salah hukum saya. Beliau adalah Quraisy. Beliau adalah keturunan Quraisy. Nah, walaupun Anda tidak sependapat, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah menghina, nah pasti akan dihinakan oleh Allah. Karena Nabi sudah kasih tahu hal tersebut. Man ahalla bi umratin, ini hadis sudah pernah kita baca sebelumnya. Siapa saja yang niat ihram ia, man ahalla, siapa saja yang niat ihram ia. Dari mana dia niat ihram? Dari Baitul Maqdis. Ghufira lahu, itu diampuni baginya seseorang. Sudah dekat masanya, ada hampir tiba waktunya untuk bisa mengunjungi Baitul Maqdis. Nah, dan rahmat, ketetapan, qadar dan takdir Allah. Allahu a'lam. Apakah ini sudah hakikat atau belum? Pasti sudah
diakui sebagai negara merdeka. Nah, penandatanganan kemerdekaannya dilakukan di Mesir, dihadiri oleh Presiden RI, juga oleh siapa namanya Amerika itu? Donald Trump. Nah, sudah ditandatangani. Artinya siap-siap untuk menghadapi akhir zaman yang betul-betul akhir. Ini sudah terbuka, nggak pernah kebayang sebelumnya. Mungkin Amerika pun nggak niat sebelumnya, tapi terjadi penandatanganan kemerdekaan. Kalau Palestina sudah merdeka, maka dia akan menjadi negara termakmur di seluruh dunia dan diiringi oleh kehancuran Jaziratul Arab. Kalau hal itu sudah terjadi, nggak usah lagi pikir kuliah, bahkan kawin nggak usah dipikirin. Pikirkan iman saja dan lari dari fitnah. Hari ini fitnah itu sudah mulai bermunculan di Indonesia. Mereka musuh Islam sudah berusaha bagaimana membunuh karakter masyarakat Indonesia terhadap pondok pesantren. Jadi kita antum santai-santai, nggak mikir, mana mungkin main bola saja. Ini bukan zamannya lagi zaman zaman masih panjang. Ini sudah di penghujung, betul-betul sudah di penghujung. Nah, kalau kita ibaratkan dengan waktu, Nabi diberikan oleh Allah waktu antara asar dan maghrib, dan ini sudah dibacakan tarhim. Salatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Aduh, siap-siap mandi 10 menit lagi azan. Nah, hanya tinggal 10 menit lagi. Nah, jadi nggak ada lagi bahasanya santai. Nggak tahu fitnah apa lagi akan terjadi nanti. Fitnah demi fitnah, fitnah demi fitnah, sampai-sampai perkara batil akan mendapatkan dukungan dan perkara hak akan dianggap batil. Nah, orang-orang yang tahu dari media, orang-orang yang mengikuti perkembangan Indonesia, kejadian-kejadian yang ada di Indonesia harusnya sudah sadar rasanya perkara batil sudah dilegalkan, perkara hak justru direndahkan. Nah, man batta ala taharatin, siapa saja yang tidur dia di atas taharah, suci, berwudu, summa mata, kemudian dia meninggal dunia, mat min lailatihi, di waktu malamnya, kemudian dia meninggal dunia di waktu malamnya, mata syahidan, nescaya dia mati dalam keadaan mati syahid. Dia dianggap mati syahid. Masya Allah. Nah, man bata kalan, hadis tadi
yang kecapean dari bekerja diampuni dosanya oleh Allah. Sahih atau dhaif? Dhaif. Nah, hadis dhaif itu maknanya sahih. Kenapa sahih? Coba lihat hadis yang ini. Sahih dhaif? Sahih. Apa punya hadisnya? Man bata kalan, siapa saja yang tidur malam ia karena capek, karena letih, min talabil halali, dari karena mencari nafkah yang halal, dari karena mencari nafkah yang halal, bata maufuran lahu, itu bermalam dia seseorang al-kadang diampuni baginya. Nah, hadis-hadis seperti ini perlu antum buat. Hadis tadi yang saya bilang dhaif didukung oleh ayat Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Kemudian hadis yang di bawahnya dalam surah Al-Baqarah. Kemudian hadis yang ini dengan hadis yang ini. Nah, sampaikan sama kawan-kawan antum yang salafi itu. Ini Pak cara nilai hadis. Ini kalau begini bunyi kata-katanya dhaif hadisnya. Tapi kalau begini redaksinya sahih hadisnya. Jadi yang dhaif itu lafzul hadis, bukan makna hadis. Tapi Bapak paku rata semuanya. Nah, karena Bapak tidak belajar. Yang belajar itu ulama mazhab yang cukup syaratnya. Nah, Bapak gak cukup syarat, sok jadi ulama mazhab, ambil hukum sendiri, hanya bertolak belakang antara hadis dengan hadis. Nah, itu namanya sombong. Aneh. Nah, ketika mereka mengatakan siapa itu berdakwah tak punya ilmu itu kepada tabligh. Berdakwah tak perlu ilmu, dakwah kan mengajak saja. Assalamualaikum Pak, kami dari masjid, datang 7 orang, ada ustadznya, insyaallah pada maghrib ada ceramah dari mana Rasul, datang ya. Oke, dalil. Yang lebih parah itu ente nggak punya dalil berfatwa. Nah, fatwa yang perlu ilmu, dakwah nggak perlu. Anak kecil juga bisa dakwah. Pak, ayo Pak Muslim, azan itu karena dakwah, ngajar. Ini dakwah disuruh pakai ilmu, fatwa malah tanpa ilmu. Baru 3 hari masuk salafi dah, pernah menyalahkan orang. Paham salafi? Nah, itu. Antum salafi. Kamu salafi, buangmu. Nah, jadi fitnah di Indonesia ini dapat tambah PR-nya, bukan salafi saja. Nah, tapi orang-orang yang pokoknya mengangkat kecintaan masyarakat Indonesia terhadap itu mulut. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda. Nah, 5 menit tambahan. Man bata, siapa saja yang tidur malam ia. Man bata, siapa saja yang tidur malam ia. Kalau qala, tidur tengah hari. Kalau bata, tidur malam hari. Kalau muddathir, dasar, itu tidur berselimut.
di siang hari. Kalau zammala berselimut di malam hari. Itu bahasa Arab. Bahasa kita mau tidur pagi, siang, malam, tidur lalok pokoknya. Nama aja bahasa lalok. Siang lalok, malam lalok, pagi lalok, sedang ngaji lalok. Nah, kalau bahasa Arab malam bata tidur, kalau siang kola. Kola yakulu, kola yakilu, kailula, kailula. Cerita sama orang tua tuh, kailula, jangan kailulo. Sedangkan tidur kailulo. Man bata, siapa saja yang tidur malam dia, di mana dia tidur? Ala zahri baitin, atas atap rumah. Atap rumah ini maksudnya rumah orang Arab itu, mereka atapnya bukan kayak kita, tapi atapnya datar, seperti bangunan satu tingkat yang baru dicor atasnya. Itu namanya zahri baitin. Laisa alaihi hijabun, tidak ada di atasnya zahri baitin itu hijab, dinding. Belum lagi dipasang pagar sekeliling. Faqad bari'at minhu, maka sungguh terlepas darinya seseorang oleh tanggung jawab Allah. Nah, artinya jangan salahkan Allah. Kalau tidur di atas loteng yang belum didinding, tidurnya malam hari, tiba-tiba pagi ketemu di halaman. Dia mimpi main bola, nendang-nendang, guling-guling, dia nangkap bola, angkat, lompat langsung sampai di halaman. Kata Nabi, kalau dia terjadi seperti itu, jangan salahkan siapa-siapa, karena dia yang salah. Artinya hadis ini mengingatkan kepada kita perlunya syariat. Perlunya syariat. Coba lihat di sini, nggak boleh tidur di atap rumah kalau nggak dipagar, karena ada kemungkinan dia tidur berguling-guling kemudian jatuh di halaman. Tapi kalau dipagar nggak apa-apa. Man bata wa fi yadihi ghamarun, siapa saja yang tidur malam pada tangannya masih ada bau daging. Fa asabahu syai'un, lalu menimpa akannya ada sesuatu, digigit tikus misalnya, fala yalumanna, maka jangan sekali-kali mencela ia, menyalahkan ia, kecuali diri sendiri. Nah, digigit tikus, ketika kita tidur digigit tikus, kita nggak akan terasa. Tikus itu ahli dalam menggigit. Sambil digigit, dia bius dengan hidung yang dingin. Nah, hembus dia. Pagi-pagi dah robek saja tangan itu. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Kenapa tidur tidak membersihkan bau daging dari tangan. Terakhir, man bata wa fi yadihi rihu ghamarin, siapa saja yang tidur pada tangannya itu ada bau daging, fa asabahu wadah, lalu menimpa akannya oleh sesuatu. Nah, wadah itu sama mana di atas syai'un, fala yalumanna, maka jangan sekali-kali mencela dia kecuali dirinya sendiri. Jadi hadis di atas hasan, hadis di bawah dhaif. Maka hadis di bawah itu menjadi hasan di ghairi. Nah, hadis di bawah disebut dengan hasan di ghairi karena maknanya didukung oleh hadis lain. Wallahu a'lam. 4550.